Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Komunikasi Data. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konversi bilangan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, jenis-jenis bilangan, yaitu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan konversi bilangan dari suatu bilangan ke bilangan yang lain. Oke, baik, ini adalah teknis penggunaan bilangan yang nanti akan kita gunakan di coding CVAVR kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan desimal, yaitu mulai dari 1 sampai 255. Kemudian biner, ya, ini ditandai diawali dengan 0B di dalam penulisannya. Kemudian jika kita menggunakan bilangan oktal, maka harus diawali dengan digit 0, ya. Bila mana kita ingin menggunakan bilangan heksa, maka harus diawali dengan digit 0x gitu ya. Oke, itu nanti penerapan di CVAVR-nya. Saat ini kita mengenal terlebih dahulu bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan desimal, ya. Bilangan desimal ini merupakan bilangan dengan basis 10 karena digitnya ada 10 gitu ya, yaitu mulai dari 0 sampai 9 ya. Berarti jumlahnya ada 10 digit yang disebut dengan bilangan basis 10. Bilangan ini pula yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Setiap digit dalam sebuah bilangan dalam basis 10 ini ya dapat memiliki besaran tertentu dalam basis 10. Contoh ada digit 1075. Ya, ini artinya terdiri dari 1 bernilai ribuan, kemudian 0 ini bernilai ratusan, kemudian 7 bernilai puluhan, dan 5 bernilai satuan. Sehingga maksudnya adalah 1 itu dikali 10 pangkat 3, dan 0 dikali 10 pangkat 2, 7 dikali 10 pangkat 1, dan 5 dikali 10 pangkat 0 ya. Yang mana 10 pangkat 0 itu adalah 1, kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5, bilangan itu sendiri gitu ya. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1075 ya. Kemudian bilangan biner ya. Kemudian kita mengenal bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Kenapa? Ya karena memang hanya ada 2 digit, yaitu 0 dan 1. Kemudian bilangan oktal ya. Bilangan oktal ini bilangan yang disebut berbasis 8 karena digitnya berjumlah 8 ya, yaitu terdiri dari 0, 1, 2 dan seterusnya hingga 7 ya. Yang mana jumlahnya adalah 8 digit. Kemudian yang keempat adalah bilangan heksadesimal, yang mana ini merupakan bilangan berbasis 16. Kenapa? Ya sama seperti yang lain ya. Karena digitnya yang digunakan berjumlah 16, yaitu terdiri dari 0 sampai 9, kemudian ditambah A sampai F ya. Yang mana totalnya adalah 16. Di mana A sampai F ini merupakan nilai ya yang diubah dari 10 sampai dengan 15 ya. Jadi 10 itu diubah menjadi A, 11 itu diubah menjadi B, dan seterusnya sampai 15 itu diubah menjadi F ya. Ingat, mulai digitnya dari 0 sampai 15, berarti jumlahnya ada 16 digit ya. Kita masuk ke konversi bilangan ya. Yang pertama dari desimal. Bagaimana konversi desimal ke biner? Ini ternyata langkahnya cukup mudah. Contoh adalah bilangan desimal 67. Berapa binernya? Maka kita bisa mencari binernya dengan cara
Pertama-tama kita bagi 67 itu dengan 2 ya. Nah, ini nanti pembaginya akan terus 2. Kenapa? Karena dikonversi ke biner. Biner itu bilangan berbasis 2 ya, yang jumlah digitnya hanya ada 2, 1 dan 0. Maka di dalam mencari konversi ke binernya, bilangan asalnya itu selalu dibagi dengan 2 ya. Oke, kalau cara simpelnya di dalam coretan nanti ya, itu bisa 67 ini dibagi dengan 2 gitu ya, dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya kan seharusnya 33 koma gitu ya. 33 berkoma. Kemudian yang ditulis adalah bilangan bulat di depan koma. Hasilnya adalah 33, sekian, maka yang ditulis cukup bilangan bulat di depan komanya saja, yaitu 33. Kemudian kita kembalikan ya, 33 ini kalau dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 66. Nah, 66 dengan 67 ini selisihnya berapa? Selisihnya inilah yang akan dituliskan di sini menjadi hasil bilangan binernya nanti ya. 66 dengan 67 ini selisihnya adalah 1, maka ditulis 1 di sini ya. Kemudian kita teruskan, 33 ini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 16, sekian ya. Lagi-lagi berkoma, cukup kita tulis bilangan bulat di depan komanya saja, yaitu 16 gitu ya. Kemudian 16 kita kalikan 2, hasilnya 32 ya. Nah, hasil 32 ini kita ambil hitung selisihnya, 32 dengan 33 selisihnya berapa? 1 gitu ya. Oke, ini kita lakukan terus. Kemudian 16 dibagi 2, ini 8 ya, tidak berkoma. Maka tetap kita tulis 8. 8 dikali 2, 16. 16 dan 16 itu tidak ada selisihnya, berarti kita tulis 0 gitu ya. Kemudian 8 ini dibagi 2, 4. 4 dikali 2 itu 8, tidak ada selisihnya, kita tulis 0 ya. Kemudian 4 dibagi 2 lagi ya, ini juga tidak ada selisihnya karena 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita teruskan, 2 dibagi 2 sama dengan 1 gitu ya. Nah, 1 dikali 2 itu 2, tidak ada selisihnya, maka kita tulis 0. Kemudian 1 dikali 1 dibagi 2, hasilnya kan 0, sekian gitu ya. Karena 0, sekian, cukup yang ditulis adalah bilangan bulat di depan 0, yaitu 0-nya ini yang ditulis gitu ya, meskipun hasilnya 0, gitu ya. Nah, kemudian 0 dikali 2 itu 0. 0 dengan 1 selisihnya adalah 1, maka kita tulis 1. Nah, kemudian berapa bilangan biner dari desimal 67? Kita tarik dari bawah ke atas ya, jangan salah. Kalau kita ambil dari atas ke bawah, maka nanti bilangan binernya salah, hasil binernya ya. Sehingga yang benar adalah ditarik, dikumpulkan binernya dari bawah ke atas, mulai dari yang di sini ya. Karena 0 ini ya sudah habis dibagi, tidak perlu ya. Oke, diambil dari angka 1 di sini ke atas, 1 ya, 1 0 0 0 0 1 1 ya. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, begitu ya untuk konversi desimal ke biner. Kemudian berikutnya adalah konversi desimal ke oktal ya. Desimal itu bilangan berbasis 10, kalau oktal itu bilangan berbasis 8. Caranya sama, berarti kita bagi dengan 8 karena kita ingin mengetahui bilangan oktalnya ya. Maka dibagi 8. Nah, di sini kan dibagi 8 gitu ya. Oke, caranya sama, yaitu 67 ini dibagi dengan 8 ya. Hasilnya adalah 8, sekian. Lagi-lagi kita tulis bilangan bulat di depan komanya. Berarti cukup
angka 8 saja yang kita tulis di sini. Kemudian kita kembalikan 8 dikali 8 itu 64. 64 dengan 67 itu ada selisih 3. Nah, selisihnya ini yang kita tulis di sini ya. Kemudian 8 ini kita teruskan, 8 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 1 ya. Nah, 1 dikali 8 hasilnya 8. 8 dengan 8 tidak ada selisihnya, maka ditulis 0 ya. Kemudian 1 dibagi 8 hasilnya 0, sekian, maka ditulis cukup 0-nya saja ya. Kemudian kita kembalikan, kita balik, 0 dikali 8 0, 0 dan 1 itu selisihnya 1 ya. Sehingga hasil binernya adalah 1 0 3 karena ke atas ya, sama dengan ini. Oke, mudah ya. Kemudian konversi desimal ke heksadesimal ya. Desimal itu adalah bilangan basis 10, kemudian heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Maka sama seperti cara sebelumnya, yaitu dibagi 16. Nah, ya. 67 dibagi 16 hasilnya adalah 4, sekian ya. Cukup kita tulis bilangan bulat di depan komanya saja, yaitu 4 ya. Kemudian kita balik, 4 dikali 16 hasilnya 64. 64 dengan 67 itu selisihnya ada 3 ya. Maka kita tulis 3 di sini ya. Kemudian 4 dibagi 16 ya, hasilnya adalah 0, sekian. Cukup yang ditulis adalah 0-nya saja, yaitu bilangan di depan komanya ya. Berarti ditulis 0. Kemudian kita balik, 0 dikali 16 hasilnya 0 ya. 0 dengan 4 itu selisihnya berarti ada 4 gitu ya. Maka bilangan heksadesimalnya adalah 43 ya. Oke, sangat mudah ya untuk konversi bilangan dari desimal ya ke bilangan yang lain. Kemudian kita contoh lagi ya. Ini ada contoh lagi 92, berapa heksadesimalnya gitu ya. Sama, kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 5, sekian. Nah, cukup yang ditulis adalah di depan komanya saja, yaitu 5 ya. Kemudian 5 dikali 16 itu hasilnya adalah 80 ya. 80 dengan 92 itu selisihnya adalah 12. Kita tulis 12 di sini ya. Kemudian 5 dibagi 16 itu hasilnya 0, sekian. Maka cukup ditulis di depan komanya saja, yaitu 0-nya ya. Kita kembalikan, 0 dikali 16 itu 0. 0 dengan 5 itu selisihnya ada 5 ya. Maka kita ambil di sini adalah hasilnya adalah 5 dan 12. Nah, 12 ini karena dia 2 digit harus dikonversi ke huruf, yaitu tadi ingat ya aturannya, kalau 12 itu adalah C ya. Nah, jadi kalau ada hasil sisa baginya ya atau selisihnya itu adalah 2 digit, maka harus dikonversi ke huruf terlebih dahulu ya. Di sini ada 12, yaitu 12 ternyata C, berarti hasilnya adalah 5C. Nah, dia sama dengan ini, hasilnya adalah 5C. Jangan ditulis hasilnya 512 gini ya. Ini adalah hasil yang salah ya. Jadi kalau ada selisihnya 2 digit, ini 2 digitnya harus dikonversi ke huruf. Mulai dari 10 itu dikonversi ke A, 11 dikonversi ke B, 12 dikonversi ke C, 13 dikonversi ke D, 14 dikonversi ke E, dan 15 dikonversi ke F gitu ya.
Pak, bagaimana kalau sisa baginya atau selisihnya 16? Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena pembaginya saja sudah 16, jadi tidak mungkin ada selisih 16 nanti. Pasti selisihnya paling tinggi nanti adalah 15 ya. Oke, bisa dipahami ya untuk konversi bilangan dari desimal. Kita masuk ke konversi bilangan dari biner ke bilangan yang lain ya. Kita awali bilangan biner ke bilangan desimal. Biner itu adalah bilangan berbasis 2, adapun desimal bilangan berbasis 10. Maka cara konversinya cukup sederhana, yaitu mulai digit yang paling kanan ini dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Kemudian ke kiri dikali 2 pangkat 1. Kemudian ke kiri lagi seterusnya sama, dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, kemudian dikali 2 pangkat 4 ya. Jadi mulai dari yang kanan itu dimulai dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nanti kalau seandainya ada lagi bilangan binernya ke depan, berarti dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 dan seterusnya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung ya. 2 pangkat 4 itu berapa sih? Ternyata 16 ya. 16 dikali 1 sama dengan 16. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikali 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 2 pangkat 2 ini hasilnya 4 dikali 1 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 di 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 1 dikali 0 hasilnya 0 ya. Maka kalau sudah ketemu seperti ini tinggal dijumlahkan ya. 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya adalah 22. Maka bilangan biner 10110 itu sama dengan 22 untuk bilangan desimalnya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan biner ke oktal ya. Biner itu bilangan berbasis 2, oktal berbasis 8 ya. Caranya cukup mudah. Pertama-tama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 digit biner. Ingat, membaginya dari yang paling kanan ya. Kalau di sini kasusnya adalah 10 110, maka kelompoknya mulai dari yang paling kanan ya, dikelompokkan 3 ya. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok yang kedua ya. Pengelompokannya ini jadinya ya 110 dan 10. Kemudian sederhana saja, tinggal dihitung ya, dihitung untuk kelompok-kelompok tersebut, nilai dari kelompok tersebut ya. Nah, silahkan di sini cara menghitungnya adalah tinggal dikalikan dengan 2 ya, pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jika nanti ada lagi tidak mungkin ada lagi ya, karena dikelompokkan 3 gitu ya. Sehingga di sini ini nilainya 0, kemudian di sini digit yang di tengah nilainya adalah 2, digit yang ketiga ini nilainya adalah 4 ya, sehingga 4 tambah 2 tambah 0 hasilnya adalah 6 ya. Nah, hasilnya adalah 6 untuk kelompok yang pertama ya. Kemudian kelompok yang kedua ini hasilnya 0 ya. Kemudian yang di sini hasilnya adalah 2 karena dikali dengan 2 pangkat 1 ya. 2 ditambah 0 sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, kelompok yang kedua hasilnya 2. Berarti oktalnya berapa? Oktalnya silahkan digabungkan saja ya di sini. Digabungkan yaitu 2 dan 8 ya. 2 dan 6 sehingga hasilnya adalah 26
bilangan berbasis 8, yaitu oktal ya. Oke, kita masuk ke konversi biner ke heksadesimal. Kalau tadi dikelompokkan 33 ya. Kalau biner ke heksa ini dikelompokkan 4 gitu ya. Tetap mulainya dari yang paling kanan. Di sini ada bilangan binernya 1111010, maka dikelompokkan 4 dari yang kanan ya. Berarti kelompok pertamanya yaitu 1010 ini. Kemudian kelompok duanya adalah sisanya ya, yang sebelah kirinya yaitu 11. Sekarang tinggal dihitung. Ya, kalau dihitung itu mudah saja. Kalau mau langsung cepat ini langsung diberi nilai 1, 2, 4 dan 8 ya. Karena yang 0 ini kalau dikali ya pasti hasilnya 0, maka yang 0 ini diabaikan saja. Yang 4 dan 1 ini diabaikan karena kalau dikalikan 0 dia akan 0. Maka sisanya adalah 8 ditambah 2 yang hasilnya adalah 10. Ingat, kalau hasilnya 2 digit ini berarti harus dikonversi ke huruf. Yang mana 10 ini tadi konversi hurufnya adalah A, gitu ya. Kemudian ini di sini kelompok yang kedua kita hitung juga, langsung saja kita beri nilai 1, 2, gitu ya. Nah, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3 ya. Maka 3 ini yang menjadi hasil di sini. Berapa heksadesimalnya? Heksadesimalnya berarti 3A, gitu ya. Sama di sini. Heksadesimalnya adalah 3A, bilangan berbasis 16 ya. Oke, selanjutnya adalah konversi oktal ke desimal ya. Di sini ada contohnya. Oktal itu bilangan berbasis 8 yaitu 365. Berapa bilangan desimalnya ya, bilangan berbasis 10-nya berapa? Nah, cukup mudah di sini caranya. Dari digit yang paling kanan itu dikali dengan 8 pangkat 0 ya. 8 pangkat 0, kemudian digit sebelah kirinya dikali 8 pangkat 1, kemudian sebelah kirinya lagi 8 pangkat 2. Nanti kalau seandainya ada sebelahnya lagi berarti dikali dengan 8 pangkat 3 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya di sini 8 pangkat 2 itu sama dengan 64 ya. 64 itu dikali dengan 3 hasilnya 192. Kemudian 8 pangkat 1 itu sama dengan 8 dikali 64 sama dengan 48. 8 pangkat 0 ini sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Sehingga dijumlahkan 192 ditambah 48 ditambah 5 hasilnya adalah 245. Sehingga 365 oktal itu sama dengan 245 desimal ya. Oke, kita masuk ke konversi oktal ke biner. Oke, yang di sini ada contoh kasusnya adalah oktalnya adalah 54 ya. Oktal itu berbasis 8, biner itu bilangan berbasis 2 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini cukup mudah, yaitu per digit pada bilangan oktal itu dikonversi ke biner ya. Jadi per digitnya 4 itu berapa, kemudian 5 itu berapa binernya, kemudian tinggal digabung. Nah, sederhana ya. Kemudian langkah lebih jelasnya seperti ini ya. 54 ini berarti ada 5 dan 4. Kemudian tinggal dikonversi saja. 4 itu binernya berapa? Yaitu binernya adalah 100 ya. Yang mana ini kalau kita beri nilai 1, 2, 4
ya. Yang 0 ini diabaikan, dicoret, kemudian fokus ke yang 1 ya. Nah, ini 4. Sudah sama dengan di sini ya. Berarti 4 itu binernya adalah 100. Begitu juga dengan 5, binernya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita hitung 1 2 4 ya. Yang di bilangan nolnya kita coret, berarti fokus 4 ditambah 1 ya sama dengan 5. Itu kalau untuk membuktikan bahwa biner kita ini sudah benar. Tetapi cara mencari ke binernya ini sama, dibagi 2 tadi ya. Contoh kita mencari 4 nih, binernya berapa? 4 dibagi 2 gitu ya. Oke, sebentar ya. Berapa binernya? 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Kemudian di sini sisanya adalah 0 ya. 2 dikali 2 4, 4 dengan 4 selisihnya 0. Kemudian di sini dibagi 2 lagi ya. Dibagi 2 lagi berarti 1. 1 dikali 2 2 selisihnya 0 ya. Nah, kemudian 1 dibagi 2 ini 0, kemudian selisihnya ada 1. Nah, inilah yang kita ambil ya. Nah, dari bawah ke atas ya. Oke, 1 0 0. Benar ya? Nah, kemudian begitu juga cari angka 5-nya. Angka 5 ini berapa binernya? Sama ya, 5 dibagi 2 ya, sama dengan 2, selisihnya adalah 1 ya. Karena 2 dikali 2 ini 4 gitu ya. Kemudian yang bawah ini kita teruskan, dibagi lagi menjadi 2, ini 1. 1 dikali 2 2, selisihnya 0. Kemudian yang 1 ini dibagi 2 lagi ya, ini hasilnya 0, 0 dikali 2 ini hasilnya 0. 0 dan 1 selisihnya adalah 1. Sehingga biner dari 5 ya itu adalah 101. Diambil dari bawah ke atas ya, 101. Oke, kita kembali lagi ke soal ya, 54. Berarti berapa binernya? Tinggal digabungkan saja yang hasil di bawah ini ya. Berarti 101 100 ya. Oke, kemudian untuk konversi oktal ke heksadesimal ya. Ini ada 2 tahap. Tidak bisa langsung oktal ke heksadesimal, tetapi kita harus membutuhkan bantuan konversi ke biner terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung dari oktal ke heksa, tetapi dari oktal ini ke biner terlebih dahulu, kemudian binernya baru dikonversi ke heksa ya. Oke, caranya silakan kita lakukan terlebih dahulu. Di sini soalnya adalah 365 bilangan oktal. Berapa heksadesimalnya ya? Kita konversi terlebih dahulu ke biner, yaitu caranya tinggal per digitnya ya, 5, kemudian 6 dan 3 ini dikonversi ke biner. Yang mana hasilnya adalah 5 kita konversi ke biner 101, 6 ya ini kita konversi ke biner hasilnya adalah 110. Kemudian 3 ini kita konversi ke biner hasilnya adalah 11 ya. Nah, dari hasil binernya ini 11 110 101 itu baru kita konversi ke heksadesimal. Bagaimana cara konversinya? Yaitu bilangan binernya ini yang tengah itu kita kelompokkan 4 ya dari sebelah kiri. Oke, dari sebelah kiri ini kita kelompokkan 4, berarti ini kelompok pertamanya, kemudian kelompok keduanya berarti ini gitu ya. Maka sekarang kita hitung untuk 0101 itu berapa hasilnya, yaitu 5 ya. Didapat dari di sini 1 2
4 ya. Di sini 8 harusnya, karena di sini dikali 0 maka ini diabaikan, yang 2 juga diabaikan, tinggal 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5 ya. Kemudian begitu juga yang 1111. Ini berapa hasilnya? Langsung saja cara mengetahui hasilnya kita beri di sini 1 2 4 8. Sehingga 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 15 gitu ya. Hasilnya adalah 15. 8 ditambah 4 12 ditambah 4 14 ditambah 2 14 ditambah 1 sama dengan 15 hasilnya. Ingat ya, kalau 2 digit hasilnya harus dikonversi ke huruf, yaitu 15 tadi sudah kita bahas di depan, itu konversi hurufnya adalah F. Sehingga sampai di sini barulah ketemu bahwa heksadesimalnya adalah F dan 5 di sini ya. Oke. Sekali lagi, kalau hasilnya seperti ini jangan ditulis hasilnya 15 dan 5 gitu ya. 155 ini salah ya. Jadi 15 ini harus dikonversi ke huruf terlebih dahulu, yaitu F, kemudian yang 5 ini baru digabungkan, yaitu F5 sini ya. Oke, kita masuk ke bilangan heksadesimal ya. Heksadesimal konversi ke desimal ya. Di sini ada contoh yaitu F5 ya, ini berbasis 16 heksadesimal. Kemudian ini ke desimal, berarti ini 8 ya, berbasis berbasis 10. Ya, ini ada kesalahan nih, saya ubah. Berarti ini dikonversi ke bilangan berbasis 10 ya. Nah. Oke, saya catat aja berbasis 10 ya. Nah. Oke, heksadesimal ke desimal ya. Cukup mudah caranya, yaitu per digitnya ya. Ini kita hitung, dikalikan dengan yang mulai yang paling kanan, ini dikali 16 pangkat 0, kemudian sebelah kirinya yang F ya dikali dengan 16 pangkat 1. Karena akan kita hitung, akan kita kalkulasi, maka F-nya ini diubah lagi menjadi angka ya. F-nya ini sama dengan 15, maka ketika kita akan mengkalkulasi harus diubah lagi menjadi 15 gitu ya. Oke, 16 pangkat 1 itu sama dengan 16, kemudian 16 dikali 15 hasilnya 240. Kemudian yang di sini juga kita hitung, 16 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Tinggal kita jumlahkan, 240 ditambah 5 sama dengan 245. Hasil desimalnya ya dari F5 heksadesimal ya. Oke, berikutnya adalah heksadesimal ke biner ya. Ini cukup mudah juga, yaitu tinggal per digitnya yang kita konfigurasi ke biner, kemudian hasilnya tinggal kita gabung ya. Yaitu di sini 5 digit pertama dari kanan ya, digit pertamanya adalah 5. Berapa binernya? Binernya adalah 0101 ya, harus dikonversi ke 4 digit biner ya. Nah, dikonversi ke 4 digit biner, yaitu di sini kalau kita hitung 1 2 4 dan 8 ya. Nah, yang berpapasan dengan 0 ini dicoret ya, diabaikan. Berarti sekarang tinggal 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5 ya, sesuai. Kemudian yang di sini juga 1 2 4 8 ya. 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 15 ya. 15 itu adalah F.
berarti sudah sesuai ya. Nah, nanti cara menghitungnya bagaimana, sama seperti tadi ya, yang 15 dibagi 2 ya, di sini 7, sisa selisihnya 1 ya. Kemudian 7 ini dibagi 2 lagi ya, berarti di sini 3 ya, selisihnya 1 gitu kan. Kemudian 3 ini dibagi 2, hasilnya adalah 1 ya. 1 dikali 2 2, selisihnya di sini 1 ya. Kemudian 1 ini kita bagi lagi, di sini 0 ya. 0 dengan 2 ini 0, berarti 0 dan 1 selisihnya 1 ya. Kita ambil hasilnya di sini ya. Nah, benar ya, di sini sudah sesuai 1 1 1 1. Oke, itu konversi heksadesimal ke biner ya. Selanjutnya heksadesimal ke oktal. Nah, ini juga membutuhkan bantuan dari bilangan biner ya. Jadi dari heksa itu dikonversi terlebih dahulu ke biner. Caranya bagaimana? Caranya per digitnya silakan dikonversi ke biner ya. Di sini ada 5, dikonversi ke biner seperti tadi, harus menghasilkan 4 digit ya. Yaitu 5 itu kalau binernya harus menghasilkan 4 digit, maka 0 1 0 1 ya. Kemudian F ini adalah 15, berarti binernya adalah 1 1 1. Nah, kemudian untuk kita konversi ke oktal, ingat ya, biner ke oktal itu dengan cara mengelompokkan 33 dari kanan ya. Maka untuk berikutnya terjadilah kelompok yang baru, yaitu 1 0 1. Kemudian kelompok yang kedua adalah 1 1 0. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah sisanya, yaitu di sini ada 1 1. Kelompok tersebut tinggal kita konversi ya, yaitu 1 0 1 itu sama dengan 5, 1 1 0 itu sama dengan 6, dan 1 1 ini sama dengan 3. Sekali lagi, Pak, dapat dari mana 1 0 1 kok 5? Seperti tadi ya. Di sini kita kasih 1 2 4 ya. Yang 0 kita abaikan, berarti tinggal 4 ditambah 1, hasilnya 5. Begitu juga di sini ya, kita beri nilai 1 2 4. Yang 0 kita abaikan, berarti tinggal 4 ditambah 2, hasilnya 6 ya. Di sini 1 2 kita beri nilai. Nah, tinggal dijumlahkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. So, hasil akhirnya dari heksadesimal F5 oktalnya adalah 365 ya. Oke, sudah sesuai dengan di sini ya. 365. Oke, selesai ya, berarti untuk konversi bilangan mulai dari yang asalnya dari desimal ke bilangan yang lain, kemudian biner ke bilangan yang lain, kemudian oktal ke bilangan yang lain, dan terakhir adalah heksadesimal ke bilangan yang lain ya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan teori kita kali ini. Nanti akan kita terapkan di praktikum bagaimana penggunaan bilangan desimal, oktal, biner, dan heksadesimal di coding CVA/VR di dalam mengkonfigurasi suatu perangkat rangkaian di Proteus ya. Oke, saya kira demikian. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pertemuan praktikum nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.